para elit Indonesia, para pimpinan, ini angka-angka pertumbuhan sangat bagus di rakyat kita tiap hari, anak-anak. Tidak ada kita bicara feasibility study terlalu lama, ini itu nggak ada. Seminar, simposium, kita kerjakan ini, kita selesaikan ini. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Hei elit-elit di Jakarta, hei kelompok orang pinter, lihat rakyat. Semua unsur, semua partai, semua suku, semua agama, semua stakeholder dari manapun, yang besar, yang menengah, yang kecil, swasta, kita bersatu bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik menghardik, tidak dengan maki memaki. Kita harus atasi dengan kerja nyata, pikiran nyata. Indonesia sejak lama dikenal dunia sebagai negara besar. Negara dengan kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang luas, dan penduduk yang mencapai 285 juta jiwa pada tahun 2024. Kita terdiri dari ratusan etnis, budaya, dan bahasa yang tersebar dari timur Papua hingga barat Aceh. Namun, di balik potensi besar itu, ada satu masalah klasik yang hingga hari ini masih menghantui: kemiskinan. Di channel ini, kita nggak kejar sensasi, kita kejar pemahaman, karena nggak semua yang ramai itu penting, dan nggak semua yang penting itu dibuat ramai. Di sini, kita mencoba melihat isu dengan kepala dingin, data yang jernih, dan sudut pandang yang lebih utuh. Kemiskinan bukan hanya persoalan negara miskin. Bahkan di negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, kemiskinan tetap menjadi masalah serius yang sulit dihapuskan. Menurut data Badan Pusat Statistik, per September 2024, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 24,06 juta jiwa, atau sekitar 8,57% dari total populasi. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai jumlah minimum rupiah untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan kebutuhan non-makanan per kapita per hari. Masalahnya, kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Ia melahirkan kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, mengganggu stabilitas dan keamanan. Bahkan dalam jangka panjang bisa menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Salah satu dampak paling nyata dari kemiskinan adalah tingginya angka anak putus sekolah. Kemiskinan mendorong anak-anak turun ke jalan, bekerja sejak dini, dan meninggalkan bangku sekolah demi membantu ekonomi keluarga. Padahal, pendidikan adalah pondasi utama bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045, Indonesia berambisi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan utama dunia dengan memanfaatkan bonus demografi hingga tahun 2045. Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, pada November 2025, tercatat sekitar 4,14 juta anak masuk kategori anak tidak sekolah. Angka ini terdiri dari lulus tapi tidak melanjutkan hampir 27%, drop out sekitar 25%, belum pernah sekolah sama sekali lebih dari 47%. Yang memprihatinkan, angka putus sekolah tertinggi berada di jenjang sekolah dasar. Faktor utamanya masih sama, ekonomi keluarga dan akses pendidikan yang terbatas, terutama di daerah terpencil. Sementara di jenjang menengah, masalahnya semakin kompleks. Faktor ekonomi, budaya, lingkungan sosial, bahkan pengaruh sosial media, dan rendahnya motivasi belajar. Pemerintah sendiri telah menyiapkan beberapa strategi, seperti menghidupkan kembali pendidikan non-formal dan membangun rumah belajar melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Namun, tantangannya masih sangat besar. Di tengah kondisi inilah, pemerintah di bawah Presiden Prabowo mengambil langkah yang tidak biasa untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini menjadi penghambat utama pendidikan. Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Satgas ini melibatkan TNI, Polri, universitas, dan seluruh kekuatan bangsa dengan target membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok Nusantara. Targetnya pada tahun 2027, anak-anak di daerah terpencil tidak lagi kesulitan menyeberang sungai hanya untuk pergi ke sekolah. Selain itu,
Presiden Prabowo juga meluncurkan program besar lainnya, Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah gagasan untuk memuliakan keluarga miskin dan membuka jalan kebangkitan wong cilik. Program ini dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi mewarisi kemiskinan dari generasi ke generasi. Tujuan utamanya ada 3. Pertama, memutus rantai kemiskinan dengan membekali anak-anak pendidikan dan keterampilan. Kedua, mewujudkan keadilan sosial dengan memberi akses pendidikan berkualitas bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup agar siswa memiliki bekal kemandirian ekonomi di masa depan. Sekolah Rakyat memiliki konsep berbeda. Ini adalah pendidikan berbasis asrama dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Fasilitasnya lengkap, ruang kelas modern, laboratorium keterampilan, perpustakaan digital, asrama layak huni, klinik kesehatan, makan 3 kali sehari, perlengkapan belajar, hingga laptop untuk siswa. Kurikulumnya bersifat holistik, menggabungkan pendidikan formal, pembentukan karakter, keterampilan hidup, kewirausahaan, dan vokasi. Program ini juga terintegrasi dengan bantuan sosial seperti PKH, JKN, dan sembako, serta terhubung dengan koperasi desa. Dan yang tak kalah penting, Sekolah Rakyat bersifat inklusif dengan kuota minimal 5% bagi siswa berkebutuhan khusus. Sasarannya jelas, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim di desil 1 dan 2, baik yang sudah putus sekolah maupun yang beresiko putus sekolah. Artinya, anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapat kesempatan pendidikan layak tanpa terbebani biaya. Untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 7 triliun untuk program Sekolah Rakyat. Pada tahun 2026, anggarannya melonjak drastis menjadi 24,9 triliun. Rinciannya 20 triliun untuk pembangunan baru di 200 lokasi, 4,9 triliun untuk biaya operasional. Hingga Agustus 2025 kemarin, sebanyak 100 sekolah rakyat telah dibangun. Dan pada tahun 2026, jumlahnya ditargetkan mencapai 200 sekolah. Kenaikan anggaran ini bukan angka di atas kertas. Ia adalah sinyal keseriusan negara untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak Indonesia. Karena bangsa besar tidak hanya diukur dari sumber daya alamnya, tetapi dari sejauh mana negara hadir untuk mereka yang paling membutuhkan. Sekolah Rakyat, jembatan pendidikan, dan berbagai kebijakan yang kita bahas hari ini tentu bukan solusi instan. Tapi setidaknya, ini menunjukkan satu hal penting. Negara mulai hadir untuk mereka yang selama ini paling tertinggal. Apakah kebijakannya akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Tugas kita adalah terus mengawasi, mengkritisi dengan data, dan memahami kebijakan tanpa terjebak propaganda maupun kebencian. Karena masa depan bangsa tidak dibangun dari narasi kosong, tapi dari keberanian melihat kenyataan apa adanya. Jika menurut kamu pembahasan seperti ini penting, silakan bagikan. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pelan-pelan tapi sampai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.